Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan berkumpul, bersekutu dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Jangan lihat jumlah orang yang hadir, tapi kita lihat kerinduan hati kita masing-masing untuk mengenal firman Tuhan. Amin. Shalom. Shalom untuk yang ada di ruang Zoom, Ibu Yohanita, juga yang ada di ruang Matius. Mari kita satu hati. Kita mau mempersembahkan persekutuan doa pada malam hari ini agar menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi sebagai seorang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau angkat satu lagu ini. Kita mau mengingatkan bahwa saat kita datang ke dunia ini kita tidak memiliki apapun. Sehingga kita mau belajar untuk tidak terikat akan apapun juga. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Kita angkat satu lagu. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan sebagai pujian yang berkenan baginya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apa-apa Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
kita, memberi tanda kita, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami, menyatukan hati kami di tempat ini. Adalah suatu anugerah kalau hati kami selalu ingin mendekat kepadamu. Adalah satu anugerah kalau kami selalu rindu akan firman-Mu, rindu akan tuntunan-Mu. Ajar kami setia, taat dan setia kepadamu. Ajar kami dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Kami mau mengakui segala kelemahan kami, karena sering kali kami jatuh ke dalam kesalahan yang sama, ke dalam kelemahan kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini. Tuhan Allah, Engkau ada dan Engkau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu besar, ajaib semua perbuatan-Mu. Engkau andalan kami. Tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan kami yang tidak bisa Engkau perjuangkan untuk kami, sehingga kami mampu untuk melaluinya. Karena Engkau besar, besar dan besar. Terima kasih Tuhan. Mari kami mengundang Engkau. Biarlah hati kami dipenuhi dengan puji-pujian karena memiliki Allah yang begitu besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom. Allah kita besar. Amin. Amin. Masalah kita kecil. Allah kita besar. Masalah kita kecil. Ayo kita bangkit berdiri. Kita percaya kita memiliki Allah yang besar, Allah yang penuh kasih. Tuhan Allah di tengah kita. Tengah kita besar, besar, Dia tenangkan dan dirangkan dengan sukacita.
saudara sekalian yang memiliki masalah, memiliki pergumulan, kita membayangkan bahwa Allah kita lebih besar daripada pergumulan kita. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Kita imani, kita memiliki Allah yang begitu besar kuasanya dan kasihnya. Amin. Amin. Tuhan imani setiap firman Tuhan. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Amin. Oke, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau datang lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dia Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Semua yang Dia lakukan hanya karena mencintai kita. Semua yang dilakukan, pengorbanannya, hanya ingin agar kita dekat dengannya, agar kita ada selalu di hatinya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita angkat lagu ini sebagai penyembahan kita, sebagai tanda kita mengasihinya. Kita mau memuji Dia, bukan dengan mulut kita. Kita memuji Dia dengan hati kita. Kita mau mengenang segala kebaikannya, kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan dalam hati kita, dalam hidup kita. Mari kita persembahkan lagu ini. Dia yang layak dipuji dan disembah.
menjadi yang Kau inginkan. Itu yang sedang kami usahakan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk lawatan-Mu. Engkau selalu mengisi kekosongan hati kami. Engkaulah jawaban atas kekosongan hati kami. Kami mencari-cari, tapi Engkau sebenarnya ada dekat dengan hati kami. Menanti kami untuk menyapa, untuk memperkenankan Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, sertai kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Silakan, dipersilakan waktu dan layarnya untuk Ibu Yohanita. Selamat melayani, Tuhan berkati. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Om, Tante semuanya. Kangen rasanya, sudah lama tidak bertemu. Semuanya sehat ya, semuanya saya lihat sehat-sehat, segar-segar. Wah, puji nama Tuhan, masih bisa berkumpul secara offline di satu tempat. Bapak, hari ini kita mau berbicara tentang hati yang memuji dan menyembah. Kalau kita bicara masalah hati yang memuji dan menyembah ini kita mau lihat hati yang memuji dan menyembah. Artinya di dalam penyembahan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita melibatkan hati kita. Kita melibatkan kehidupan kita, dan kita melibatkan seluruh akal, budi, pikiran kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Bisa tolong ditayangkan slide-nya? Next. Selanjutnya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Slide yang pertama, mundur ke belakang slide-nya. Ya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang sering kita tanyakan. Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Karena tujuan kita diciptakan itu untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Dan memang kita sendiri diciptakan Tuhan untuk tujuan memberitakan kemasyurannya. Artinya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, ketika kita mengatakan Tuhan itu ajaib, ketika kita mengatakan Tuhan itu luar biasa, itu bukan hanya karena orang lain berkata demikian. Itu bukan karena saya membaca Mazmur, saya bisa berkata demikian. Tetapi saya dan saudara diciptakan benar-benar hanya untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Nah, bagaimana ketika saya sakit? Bagaimana ketika usaha saya tidak seperti yang saya bayangkan? Bagaimana ketika doa-doa saya tidak dijawab? Tetapi di sini jawabannya cuma satu. Ketika kita memuji Tuhan, berarti kita memberitakan kemasyuran Dia. Menceritakan kemasyuran Dia. Kemasyuran Tuhan yang seperti apa? Kemasyuran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemasyuran Tuhan yang menjadikan saya ada. Kemasyuran Tuhan yang menciptakan hari ini ada karena Tuhan. Kemasyuran Tuhan yang menceritakan hari ini semua yang saya butuhkan Tuhan sediakan. Hari ini semua yang saya harus lewati semua dimampukan. Itu artinya kemasyuran Dia.
Tetapi bagaimana dengan ketika saya bete, ketika saya kecewa, ketika doa saya tidak dijawab, apakah saya harus menceritakan kemasyuran Tuhan? Nah, nanti ini yang mau kita lihat, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang diminta untuk memuji Tuhan setiap saat. Karena Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna, bukan rancangan kecelakaan. Dan ketika dia membentuk kita, menjadikan kita, sesungguhnya dia sedang merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Slide yang berikutnya, next. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia karena kebesarannya yang hebat. Pujilah dia karena segala keperkasaan. Keperkasaan Tuhan ini bukan hanya pada waktu dia mampu membawa bangsa Israel menyeberangi laut, dan kemudian pada saat itu bangsa Israel boleh menang dan boleh keluar sebagai pemenang. Tetapi keperkasaan Tuhan itu juga harus kita lihat, apakah keperkasaan Tuhan itu ada sampai detik hari ini dalam hidup kita. Apakah kebesarannya yang hebat itu masih bisa kita rasakan dalam hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara, terus terang kalau saya melihat hujan, kalau saya melihat petir, itu rasanya saya kecil sekali. Karena apa? Karena ketika petir itu menggelegar, ketika langit itu mendung, itu rasanya seperti hampir menutupi bumi, dan saya cuma seujung kukunya. Cuman seujung kukunya, kuku saya sendiri mungkin itu saya. Nah, ketika saya ada di bawah langit itu, ketika saya ada di bawah kolong langit, ketika saya berteduh di rumah saya, semewah apapun rumah saya, sebesar apapun rumah saya cuman kecil. Tetapi yang kecil itu yang Tuhan jaga. Yang kecil itu yang Tuhan lindungin. Nah, jadi ketika saya berkata, masuk gerbangnya bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kebesarannya itu nyata dalam hidup saya. Artinya dia yang mencipta langit dan bumi, dia yang mencipta bintang, matahari, bulan, dan langit, dia yang ada melindungi saya dan rumah saya dan keluarga saya dan orang-orang yang saya kasihi. Inilah kebesaran Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya, yang boleh saya rasakan. Kemudian di Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Berarti nafas itu hidup, nafas itu kehidupan, nafas itu anugerah. Artinya kalau masih bernafas, pujilah Tuhan. Kalau masih diberikan oksigen, pujilah Tuhan. Bahkan sampai detik terakhir dalam kehidupan kita, pujilah Dia. Nah, berarti tugas utama seorang percaya sampai detik akhir hidupnya cuma satu, memuji Tuhan. Kemudian engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang kudus bersemayam. Kalau namanya bersemayam berarti Allah itu tinggal, Allah itu hadir, Allah itu hidup, dan Allah itu bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Nah, Bapak Ibu, orang Israel ini bukan orang yang lurus-lurus aja, bukan orang yang baik-baik aja, tapi banyak kali mereka menggerutu, banyak kali mereka komplain sama Tuhan. Tetapi ketika panas terik datang, bagaimana tiang awan Tuhan itu menjaga mereka di padang gurun. Padang gurun yang segitu panasnya, tiang awan itu menudungi mereka. Dan kalau malam, itu ada awan yang datang untuk melindungi mereka, menutupi mereka. Nah, ketika saya renungkan peristiwa ini terjadi juga dalam diri saya. Kalau saya tidur, mata saya merem ya, Bapak Ibu. Kan saya nggak usah lihat-lihat langit gitu ya, nggak usah lihat langit. Jadi, aku mah iya langitnya, gimana ini langitnya?
Gimana ini langitnya? Kita tidak perlu lihat langit, tapi pejamkan matamu dan nikmati istirahat itu, dan jam 5 pagi kau akan dibangunkan, tiba-tiba langit sudah terang. Berarti Allah bersemayam dalam tidur saya. Allah bersemayam dalam hidup saya. Allah bersemayam dalam istirahat saya. Dia melindungi saya, dia menjaga saya, dan membangunkan saya tepat waktu. Walaupun wakernya udah bunyi, tapi tidur lagi lah. Apalagi di Bandung, mungkin di Cirebon juga dingin ya. Bandung dingin sekali, sampai saya tidur pakai kaos kaki. Wah, setelannya udah kayak mau perang. Tetapi ketika saya bangun, saya melihat bagaimana langitnya Tuhan itu menaungi saya. Kuasanya Tuhan itu menaungi saya. Saya tidur enak, bukan bicara masalah kasur ya. Saya tidur enak, nyenyak, nggak terbangun. Besok pagi bisa bangun lagi, itu suatu anugerah. Berarti ujian itu penting dalam kehidupan kita. Ujian itu sangat penting dalam hidup kita. Kita nggak bisa bilang, saya kalau ke PD nanti aja, supaya pas penyembahan aja. Nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan melihat dalam 1 bulan ini tema kita tentang pujian penyembahan, bahwa saat engkau memuji Tuhan, saat engkau berkata Tuhan itu baik, sesungguhnya di sana iman kita dibangun. Harapan kita kembali dibangun. Walaupun, aduh Tuhan sulit rasanya berkata Tuhan itu baik. Next slide yang berikutnya, kita lihat. Slide yang berikutnya, silakan. Nah, sekarang tadi kita memuji. Sekarang mengapa kita menyembah Tuhan? Mengapa kita menyembah Tuhan? Nah, saudara, kalau memuji itu bisa kita lakukan dengan keterbukaan. Artinya kita bisa puji Tuhan kapanpun. Artinya kita bisa memuji Tuhan dengan mata yang terbuka, dengan bertepuk tangan, dengan melihat teman-teman kita. Ayo katakan Tuhan itu baik. Katakan, kamu ganteng ya hari ini, kamu cantik ya hari ini, ibu bajunya cantik hari ini. Kita memberikan pujian, keterbukaan, dan di situ ada kekaguman kita pada yang kita puji. Tetapi kalau kita menyembah ini lebih intim. Kalau kita menyembah, itu menyembah berarti hanya ada saya dengan Tuhan. Tapi sekarang kita mau lihat, kenapa sih saya harus menyembah Tuhan? Tadi kalau memuji, memang kita diciptakan untuk memuji. Tapi ketika kita menyembah, di sana dikatakan Yesaya 43 ayat 6 sampai dengan 7, aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Berarti kita menyembah Tuhan karena kita diciptakan cuma satu tujuannya, untuk kemuliaan Tuhan. Supaya orang melihat Tuhan di dalam diri kita. Artinya dalam kehidupan kita tuh yang kita hadapin itu banyak ya Bapak Ibu. Nggak cuma yang kita mau, tapi yang kita nggak mau, yang kita nggak suka, semuanya boleh datang menghampiri hidup kita. Tapi kita nggak bisa pilih-pilih. Tapi kata Tuhan, apapun yang terjadi, saya dan Bapak Ibu diciptakan untuk kemuliaan namanya. Berarti orang harus lihat Tuhan dalam hidup kita. Kemudian di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, yang kedua, kita sudah ditebus dengan darahnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, artinya kita dengan Tuhan nggak punya lagi jarak. Saya dengan Tuhan nggak punya jarak, saya bisa bebas memanggil Dia, Aba ya Bapak, kapanpun saya mau datang, saya tidak perlu bawa burung terkukur, saya tidak perlu bawa sapi, kerbau, domba untuk menyembah Tuhan, tetapi saya bisa datang kapanpun karena darahnya sudah menebus saya.
Karena kita orang yang sudah dipilih Tuhan dan sudah diselamatkan, dan darahnya Tuhan sudah membasuh kehidupan saya. Kemudian tadi di Mazmur 150, Tuhan kembali mengatakan, pujilah dia, pujilah dia. Kemudian yang keempat, ternyata Tuhan tuh senang kalau dipuji. Tuhan tuh senang kalau disembah. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita di tempat ini mungkin mayoritas sebagai orang tua ya. Orang tua mana sih yang nggak senang dipuji ya? Kalaupun orang tua bilang, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Tetapi ketika suatu saat anaknya bilang, Mami, engkau satu-satunya yang terbaik yang aku miliki. Tante, engkau satu-satunya teman yang aku punya yang mau dengar curhatan aku. Senang nggak dengar seperti itu? Pasti senang. Walaupun kita bilang, ya itu mah sebeduk sekali, itu mah sekali-sekali ngomongnya. Tetapi ketika kita mendengar itu, kita senang. Apalagi Tuhan. Ketika kita katakan, Tuhan, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aku nggak tahu mau ngomong apa. Itu Tuhan senang banget. Ya udah kalau nggak tahu ngomong apa-apa, wis nangis aja. Sudah kalau udah nangis, Bapak Ibu, saya kalau malam-malam sebelum tidur, kadang udah nggak tahu lagi, cuman air mata yang keluar. Nangis aja, tetapi ketika nangis, besok paginya itu ada ketenangan yang luar biasa. Siapa yang kasih? Tuhan. Karena saya tahu dunia nggak bisa ngasih itu buat saya. Mungkin kalau teman bilangnya, ya udah nih, jangan dipikirin lah. Pokoknya kamu sehat, pokoknya kamu happy. Tetapi sebagai manusia ada kekhawatiran, ada ketakutan, itu wajar. Tetapi ketakutan itu, kekhawatiran itu, ya yuk datang sama Tuhan. Karena cuma Dia loh yang mau dengar pujian dan penyembahan kita. Kemudian di Wahyu 5 ayat 13, ini peristiwa penting Bapak Ibu. Nanti, endingnya, akhirnya, di surga tuh kita cuma satu, memuji dan menyembah Dia. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, cuma datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, dari sekarang, makanya kita berlatih supaya kita hidup di dalam penyembahan yang kekal. Hidup dalam penyembahan itu berarti bukan ketika kita menyanyikan tadi penyembahan, ketika kita menyanyikan pujian, tetapi hidup dalam penyembahan berarti juga seluruh yang ada pada diri kita itu benar-benar berasal, benar-benar penuh kebaikannya Tuhan. Mulut yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik, jiwa yang baik, segala sesuatu kita positive thinking. Itulah penyembahan kita sehari-hari. Karena penyembahan bukan bicara masalah lagu, penyembahan bukan bicara masalah gitar, bicara masalah keyboard, bicara masalah worship leader, tapi penyembahan bicara hidup kita. Hidup kita sehari-hari, apakah berjalan menuju kekekalan? Apakah berjalan menuju pengharapan? Apakah berjalan menuju iman kita kepada Tuhan? Itu penyembahan yang sesungguhnya. Kemudian next selanjutnya. Nah, kita mau belajar sedikit dari seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini kisah yang sangat sekali terkenal dan sangat sekali sering kita dengar. Seorang wanita Samaria yang datang ke sumur Yakub pada jam 12 siang. Kenapa dia datang jam 12 siang? Karena dia perempuan yang dikucilkan. Dia malu, dia minder, jadi dia ambil airnya siang. Saat orang lain pagi, dia datang siang. Dan ketika Yesus datang, Yesus beristirahat sejenak di tempat itu, Yesus katakan, timbain aku dong, satu ember air, aku pengen minum. Loh, kamu kan orang Yahudi, nggak pantas dong orang Yahudi untuk minta air sama saya orang Samaria. Tetapi ketika Tuhan memberitahukan kepada dia, aku punya air yang bisa memuaskan hatimu. Aku punya air yang bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupmu sampai selamanya. Perempuan itu terpesona dan terpana dan dia bilang, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Nah, setelah diberikan, setelah terjadi dialog seperti itu, akhirnya si perempuan menyadari kehidupan dia. Dia bertobat karena dia
punya suami, dia bilang, tidak ada satu orang pun Tuhan yang menjadi suamimu. Semua jadi gonta-ganti. Nah, ada 5 laki-laki yang hadir dalam kehidupan dia, tetapi dia bilang, Tuhan, itu semuanya mau saya tinggalin, itu semuanya mau saya lupain, tapi saya mau datang sama Tuhan untuk minta air yang gak akan buat saya haus lagi, dan gak usah nimba-nimba lagi ke sumur ini. Gak usah minder-minder lagi datang ke tempat ini. Dan akhirnya Yesus memberikan kepada dia air kehidupan, yaitu dirinya sendiri. Next, selanjutnya. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 23, Yesus itu mengajarkan kepada orang lain tentang Allah sebagai Bapa. Dia mengajarkan bahwa di Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, kita baca sejenak ya Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus mengajarkan kepada seorang wanita pendosa, seorang wanita yang dipandang hina, bahwa dirinya itu sedang berhadapan dengan Allah Bapa yang harus dia sembah dengan roh dan kebenaran. Bahwa yang ada di hadapan dia ini bukan manusia biasa, tetapi yang ada di hadapan dia ini adalah Bapa. Nah, di situ Yesus memilih menyatakan rahasia ini di hadapan seorang yang dianggap berdosa, yang tidak masuk dalam hitungan orang Yahudi, seorang wanita yang hidup bersama dengan seorang yang bukan suaminya. Tapi mengapa Yesus katakan, akulah air hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di situ Yesus mau mengatakan bahwa Allah tahu semua tentang kehidupan dia. Yesus tahu semua tentang dosa-dosanya dia. Tetapi lebih dahulu dia merindukan pertobatan anak-anaknya. Dan itu sungguh mengubah hati perempuan itu. Nah, mengapa penyembahan itu selalu setelah pujian? Karena setelah kita memuji Allah, pada saat kita berdoa, kita minta ampun sebelum menyembah, baru kita menyembah. Karena ketika kita menyembah, sesudah kita minta ampun, kita menyembah, di sana kita diharapkan dapat sungguh memahami siapa diri kita. Siapa diri kita? Siapa kita tanpa Tuhan? Jadi artinya semua yang ada malam hari ini di Zoom, entah itu di offline atau di Zoom, kita sebelum tadi menyembah, kita tuh diharapkan sadar, menyadari bahwa saya ini semua sama. Walaupun saya pimpinan, walaupun saya karyawan, walaupun saya pelajar, walaupun saya mahasiswa, tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua sama punya status anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang rindu akan pertobatan, rindu mau ketemu Tuhan. Makanya kita datang memuji, kita datang sama-sama, kita datang menyapa, kita datang ketemu. Itu sungguh-sungguh kita untuk mengalami perubahan hati kita, perubahan sikap kehidupan kita. Makanya ketika kita menyembah, di sana harus ada titik balik, titik pertobatan kehidupan kita. Kemudian next, yang selanjutnya. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah Bapa mewahyukan dirinya, mengatakan bahwa akulah dia. Akulah dia, dan dengan akulah dia itu, perempuan itu mengimani dia sebagai Tuhan, dan akhirnya iman itu dia wartakan kepada orang lain. Saudara, penyembahan kita itu harus mampu mengantarkan hidup kita kepada orang lain. Harus mampu mengantarkan hidup kita, mengantarkan percaya kita kepada orang lain. Sebab tanpa kita mampu mengantarkan hidup kita, penyembahan itu seperti sesuatu yang rutinitas. Penyembahan itu seperti sesuatu yang biasa-biasa aja kalau hidup kita tidak bisa mengantarkan orang lain bertemu dengan Tuhan dalam hidup kita. Nah, perjumpaan
seorang Yesus, perjumpaan pribadi Yesus dengan perempuan itu menghantarkan dirinya, perempuan itu, kepada pertobatan sejati, dan dengan pertobatan sejati itu dia mampu mengimani Tuhan dan mewartakan imannya itu kepada orang lain. Nah, jadi saudara-saudara, betapa pentingnya penyembahan itu, betapa pentingnya hidup dalam penyembahan itu, dan betapa pentingnya sikap menyembah itu dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit kesaksian bahwa bagi Bapak Ibu yang belum mengenal saya, puji nama Tuhan, tahun ini tahun ke-7 saya bertahan dari kanker limfoma getah bening. Waktu tanggal 11 Juni kemarin, saya PET CT scan kelapa gading Ibu di Pluit Gading, di Rumah Sakit Pluit Gading. Pada waktu saya datang ke Rumah Sakit Pluit Gading, hari Senin saya datang, lampunya mati, Bapak Ibu. Lampunya mati, dan ketika lampunya mati, jam setengah 10 mati, jam 10.20 lampunya mati lagi untuk yang kedua, dan jam setengah 1 saya dipanggil, saya sudah diistirahatkan, sudah ganti baju, dan dikatakan saat kami tidak dapat meneruskan pemeriksaan karena alat rusak. Alat akan diperbaiki dan kami nggak tahu kapan benar lagi. Saya bilang, dokter, saya tunggu aja deh kalau memang besok pagi, sampai besok pagi jam 8, biar saya di Jakarta dulu, nggak apa-apa. Daripada saya pulang lagi. Nggak bisa, nggak tahu kapan. Akhirnya saya pulang, ternyata alat itu jam 11 malam udah benar. Dan akhirnya saya di reschedule untuk hari berikutnya, untuk hari Sabtu minggu depannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan saya? Ada satu pergulatan gitu, ada satu pergulatan ketika hari Selasanya saya mimpin praise and worship di PD Santo Gabriel. Di sana saya angkat tangan dan di sana saya puji nama Tuhan dan saya bilang, saya yakin saya pasti sembuh, hasil PET scan-nya pasti bersih. Tetapi iblis itu senang gangguin saya. Dia senang nyerang saya dan dia katakan, itu loh yang di Rongga Panggul yang kemarin itu loh. Itu gimana coba? Kan kamu sering ada rasa-rasa di situ. Gimana tuh rasanya? Tapi setiap kali itu diserang, saya bilang, Tuhan, saya mau bawa pikiran yang positif untuk datang ke Pluit Gading. Akhirnya saya ikutin, saya scan di sana, saya jalanin semua. Walaupun saya teriak-teriak karena begitu kontras itu masuk ke dalam tubuh saya bilang sakit. Sakit. Kontrasnya dimasukin di awal, udah gitu nanti saat udah di mesin 15 menit dimasukin lagi, saya bilang sakit. Tapi ketika saya jalanin itu sebagai satu proses, saya melihat bagaimana Tuhan membawa saya untuk dalam suasana apapun sembah Tuhan. Dalam suasana apapun tenangin dirimu di hadapan Tuhan. Dalam suasana apapun cuman Tuhan kekuatan saya. Dalam suasana apapun cuman Tuhan yang menjadi pengharapan saya. Di kamar itu saya nyanyi terus, di kamar itu saya terus bilang, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Iya, tapi di sini nyut. Kalau nanti hasilnya nggak baik gimana? Tetapi puji nama Tuhan, hasilnya baik, clear, complete respon, kata dokter. Tetapi ada satu kondisi di mana saya harus minum obat, dan obat itu karena ada masalah sedikit lemak gitu. Lemak, saya bilang, dokter, saya lemak dari mana? Ya makan udah kayak begini ada lemak juga. Ya itu mah keturunan lah, pokoknya obat-obatan seumur hidup katanya. Tapi saya mulai malam ini bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah mau loh obat seumur hidup. Aku cuma mau Engkau seumur hidup aku. Aku cuma mau Engkau, Tuhan, seumur hidup aku. Aku udah mau obat-obatan itu seumur hidup. Kalaupun saya minum, Tuhan, ya saya minum, tetapi saya tahu yang saya andalkan bukan obat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika orang datang menyembah, ketika orang datang memuji Tuhan, itu bukan berarti masalah cespleng hilang. Kemudian udah kayak abrakadabra, simsalabim, masalah hilang, enggak loh Bapak Ibu. Tetapi iblis itu senang ngasih masukan terus, ngasih panah-panah, itu senang banget. Tetapi bagaimana ketika saya menyembah Tuhan, bagaimana ketika saya punya hati untuk menyembah Tuhan,
Saya datang sama Tuhan dan Tuhan memerdekakan saya dari rasa takut itu. Ini nggak mudah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Jumat nanti saya mohon doanya, hari Jumat depan tanggal 15 Juli, saya akan berangkat ke Kalimantan untuk melayani Kemul Berkat di sana. Ini perjalanan pertama saya yang cukup jauh ke Ketapang, ke Kalimantan, dan saya anggap ini hadiah dari Tuhan. Ini reward dari Tuhan. Karena sebelum PET CT scan saya bilang, Tuhan, kalau PET CT scan saya oke, kalau semuanya oke Tuhan yang ada di tubuh saya, bawa saya jalan ke Kalimantan. Tapi kalau memang nggak oke Tuhan, bentuk saya dulu supaya saya bisa nerima semua keadaan ini. Dan Bapak Ibu, saya siapkan hati saya untuk perjalanan ke sana. Walaupun saya juga nggak tahu seperti apa medannya, seperti apa, pokoknya saya bilang, Tuhan, saya cuma pengen Engkau bersama-sama dengan saya. Tadi saya bilang bersemayam di hidup saya. Orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan tuh bersemayam loh di hatinya. Walaupun hatinya butek, cepet, aduh Bapak Ibu, walaupun saya sebagai karyawan, walaupun saya sebagai pekerja, tapi bukan berarti saya nggak punya beban. Ketika kemarin di kantor ada audit dari 2019 sampai 2022, wow, saya bilang, semua data dibongkar, kenapa begini, kenapa begitu, rasanya. Tetapi di sana saya malamnya datang sama Tuhan, Tuhan, bantuin aku dong beresin. Yang mana selisihnya Tuhan kasih tahu. Tang 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 datang sendiri. Tang 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 apa yang harus kita beresin? Apa yang kita harus? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan cuma sejauh doa. Dia ada di hati kita, dia hidup di dalam hati kita. Untuk itu, mari kita datang sama Tuhan setiap saat, setiap menit, setiap detik, bukan karena rutinitas, bukan karena buku doa kita, tetapi miliki hati yang memuji dan menyembah Tuhan, apapun kondisi kehidupan kita. Mari kita teduhkan hati kita mau doa. Saya undang tim pujian untuk bersama-sama, walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat kita bersama-sama. Saya minta tim pujian penyembahan untuk ke depan. Silakan dari penyembahan, kalau memang ada lagu yang mau dinyanyikan, saya persilakan. Mari kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, mau menyembah Dia. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
Mari Tuhan Yesus, saat ini curahkan kuasa-Mu yang dahsyat Apakah kepada pujian seluruh kami umat kami Tuhan. menambah Curahkan kuasa-Mu yang kemuliaan-Mu, dahsyat Tuhan? itu Bapa. Curahkan urapan-Mu yang dahsyat itu Tuhan kepada Engkau seluruh tetap luhur mulia, walaupun kami tidak memuji-Mu. Tapi pujian itu berguna bagi kami, agar hati kami terbuka oleh kehadiran Roh Kudus untuk mengisi hati kami, mengubah hati kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, mengajar kami pada malam hari ini bagaimana kami memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Memuji Engkau bukan hanya dengan bibir kami, dengan puji-pujian yang palsu, tapi Engkau ingin kami memuji Engkau dengan hati kami, dengan hidup kami. Bapa dalam surga, kalau boleh kami rindu mengalami perjumpaan denganmu setiap hari. Jangan lepaskan tangan kami, pegang tangan kami. Kalau kami menjauh daripadamu, tarik kami kembali mendekat padamu. Karena kami mengira kami bahagia dengan segala ciptaan, barang-barang. Tapi kebahagiaan sejati kami hanya dekat padamu. Menjadi yang Kau kehendaki, sedang kami usahakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Yohanita, Ibu Yohanita yang sudah melayani kami pada malam hari ini, mengingatkan kami, menyegarkan ingatan kami, agar kami boleh menjadi pemuji, penyembah yang benar di hadapan-Mu. Di hadapan manusia, mungkin kami bisa memuji dengan pujian yang palsu, tapi Engkau tahu pujian yang sejati maupun pujian yang palsu. Ajar kami Tuhan, agar kami dalam kehidupan kami memberikan pujian yang sejati kepadamu. Berkati Ibu Yohanita dengan segala pergumulan kehidupannya. Kau pakai terus dalam segala kelemahannya, kekuatan jiwanya, untuk terus memasyurkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, untuk mengajak hati, mengajak jiwa datang kepadamu. Terus pakai dia untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Juga kami rindu agar kami Kau pakai juga dalam kehidupan kami, di rumah kami, bersama orang-orang yang dekat dengan kami, agar kami juga dapat menjadi pewarta kasih-Mu melalui orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami, utuslah kami, perlengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Sebentar kami memberikan persembahan. Bapa dalam surga, terimalah persembahan kami. Kami memberikan apa yang kami miliki, hati kami, cinta kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Kita naikkan satu lagu.
biar kau jagai sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan kini sampai mati. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar kau jagai sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan ini sampai mati. Mengabdi Tuhan ini sampai mati. Pengumuman untuk PD Selasa depan kita akan dilayani oleh Bapak Audi Hadiwijaya dengan tema kuasa pujian dan penyembahan. Memimpin pujian Saudari Selvin, pemusik Saudara Yosua, singer Ibu Lidawati dan Saudari Ita. Kita datang kembali bersekutu untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Yohanita untuk pewartaannya. Sehat selalu, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi dengan kesaksian hidup yang luar biasa. Kita juga diutus untuk memberikan kesaksian kepada orang lain. Kita mau hidup berguna, bermanfaat. Amin. Ya, kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapa dalam surga, terima kasih. Persekutuan doa sudah selesai. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ajar kami dalam kehidupan yang nyata. Kami boleh menyandarkan diri kami, hidup kami kepadamu. Jauhkan dari pikiran kami hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Sehingga kami selalu merasa kurang dan kurang. Tidak pernah puas, tidak pernah tercukupi. Hanya Engkau jawaban bagi kami Tuhan. Memuaskan jiwa kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hendak pulang. Berkati kami dalam perjalanan pulang. Jadikan kami Tuhan sumber sukacita bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang dekat dengan hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus pakai kami, Kau perbaiki kami, Kau sempurnakan kami agar semakin layak di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan lagu ini kembali. Kita mau belajar bahwa suka duka hidup kita itu boleh kita persembahkan kepada Tuhan sebagai pujian bagi nama Tuhan. Ketika kita mau melakukan semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi hidung dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami,
mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih yang ada di Zoom, terima kasih yang ada di ruang Matius. Sudah ada di Jakarta.